Assalamualaikum semuanya. Risol chicken mushroom bolognese modal 33.500, jadinya 17 piece. Ini tuh hemat dan gampang banget ya cara pembuatannya. Buat teman-teman yang suka risol bervariasi kayak gini, wajib banget sih nonton ini, karena menurut aku ini bisa dijadiin varian baru di tempat kalian. Ini tuh rasanya enak dan cara pembuatannya simple. Buat teman-teman yang udah penasaran, yuk langsung aja kita tonton videonya sampai habis. Langsung aja di langkah pertama aku bakalan buat isiannya dulu ya teman-teman ya. Aku bakalan cincang dulu bawang putih. Di sini tuh bawang putihnya aku pakai 2 siung. Sorry, ini bawang putih aku kayaknya lagi berantakan gitu. Jadi ya udahlah ya. Secukupnya aja. Kalau teman-teman mau dibanyakin bawang putih juga boleh. Cuman karena ini tuh bawang putih aku jumbo-jumbo di sini, jadi aku cuman butuh 2 siung aja. Ini kita cincang kasar seperti ini kurang lebih. Kalau udah, kita langsung aja siapin bawang merah. Untuk bawang merahnya di sini aku pakai 3 siung. Kita iris tipis aja seperti biasa ya teman-teman ya. Kalau teman-teman punya bombay, boleh banget dipakai bombaynya. Cuman karena aku lagi nggak ada, jadi aku pakai yang ada aja. Ini kalau udah selesai kita pinggirin. Lanjut kita siapin jamur kuping ya teman-teman ya. Di sini untuk jamur kupingnya aku pakai jamur kuping yang fresh, kurang lebih aku tuh pakainya 100 graman aja. Ini langsung aja kita chopper ya. Jadi aku tuh pengen yang simple-simple aja. Jadi ini jamur kupingnya aku chopper aja teman-teman, biar dia tuh cepet. Ini tuh aku ngechoppernya pakai dari Miko ya teman-teman ya. Jadi kalau pakai dari Miko ini pengaturannya jangan sampai lupa, kita arahin dulu di sini ke arah chopper ya. Jadi jangan salah, kalau arahnya salah nanti choppernya nggak bisa jalan teman-teman. Kita chopper seperti biasa, pokoknya sampai dia tuh halus gitu. Maksud aku kayak cincangnya tuh cincang halus gitu loh teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri, beberapa kali pencet cincangannya udah cakep banget. Ini langsung aja kita pindah tempat ya teman-teman ya. Kita bakalan cincang ayamnya dulu. Untuk isiannya tuh sebenarnya cukup buat sekitaran 24 piece ya teman-teman ya. Cuman kulit aku tuh kurang, jadi kalau kalian mau buat ini kulitnya agak banyakan gitu biar isiannya nggak nyisa. Di sini untuk ayam filetnya kurang lebih aku pakai 250 gram ya. Jangan banyak-banyak, segini aja cukup kalau kalian mau buat sekitaran 24 piece. Ini kita chopper sama kayak jamur tadi. Kenapa nggak aku barengin? Aku takut rasanya aneh gitu loh teman-teman kalau dibarengin. Jadi kita choppernya masing-masing ya. Kalau udah selesai di chopper, kita langsung aja tumis bawang merah sama bawang putih pakai minyak sedikit aja, jangan terlalu banyak-banyak. Ini kita tunggu perbawangannya tuh sampai ngeluarin aroma wangi gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau mereka itu ngeluarin aroma wangi, dijamin mereka tuh nggak bakalan bau langu gitu. Mereka itu siapa sih? Maksud aku tuh bawang merah sama bawang putih teman-teman. Kita tumis aja kurang lebih seperti yang di video ya. Ini bawangnya udah wangi, udah kecium semerbak gitu. Kita langsung aja masukin ayamnya dulu teman-teman. Jadi biar ayamnya tuh nggak bau amis, kita tumis sebentar ya teman-teman ya. Kalau kalian mau pakai ayam yang udah direbus terus dicopper itu boleh, cuman karena menurut aku ribet jadi aku pakai cara aku ini aja ya. Kalian bisa lihat sendiri cara aku tuh kayak ditumis dulu ayamnya sampai mateng. Kalian bisa lihat sendiri, ini tuh aku aduk terus ya teman-teman ya biar matengnya itu merata. Kalau ayamnya udah mateng, kita langsung aja masukin jamur yang udah kita cincang tadi. Ini kita tumis dulu sebentar. Buat mastiin mereka berdua ini, maksud aku ayam sama jamurnya ini mateng, aku bakalan kasih air sedikit aja ya teman-teman ya. Ini setelah ditumis sebentar, pokoknya intinya sebelum dikasih air kita tumis sebentar aja teman-teman, biar si jamurnya tuh sama ayamnya mateng. Setelah mereka itu mateng, kita baru kasih air secukupnya aja. Untuk air yang aku pakai kurang lebih aku pakai 200 ml. Kalau teman-teman nggak mau nunggu agak lama, untuk airnya dikurangin aja ya. Di sini untuk airnya aku pakai 200 ml, langsung aja aku masukin. Ini aku aduk sebentar. Jangan lupa perasannya dimasukin juga ya teman-teman ya. Di sini untuk rasa bolognese-nya
aku pakai dari ini teman-teman, pakai dari Pronas. Kalian bisa lihat sendiri. Kalau teman-teman bingung mau beli saus yang seperti yang aku punya itu di mana, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi aku bakalan kasih rekomendasi saus bolognese ini ke kalian. Jadi buat teman-teman yang komen kemarin, Kak belinya di mana, tenang aja, di online banyak teman-teman. Jadi linknya ada di deskripsi. Untuk rasa tambahannya aku pakai Royco aja. Di sini untuk Royco-nya aku pakai 1 sendok teh. Kalau menurut kalian ini rasanya kurang asin, bisa ditambahin garam ya teman-teman ya. Tapi menurut aku ini rasanya udah pas banget. Balik lagi, ini selera aku ya teman-teman ya. Tapi kalau kalian pengen rasanya agak sedikit asin atau lebih tajam, boleh ditambahin garam secukupnya, kurang lebih setengah sampai 1 sendok teh. Tapi di sini aku nggak pakai sama sekali ya. Dan ini setelah semua perasannya masuk, kita langsung aja tunggu sampai mereka itu nyusut, maksud aku kayak airnya menyusut, baru kita matiin kompornya. Sebenarnya ini kalau ada bawang bombay lebih mantul lagi sih pasti rasanya, cuman sayang sekali di sini aku nggak ada bawang bombay. Dan ini tuh airnya udah mulai nyusut teman-teman. Kalau menurut kalian airnya udah mulai nyusut, boleh banget ditambahin keju. Ini apinya langsung dimatiin juga nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ini setelah keju masuk dan belum aku aduk, itu tuh apinya langsung aja aku matiin teman-teman, soalnya kejunya juga nggak perlu dimasak sih sebenarnya, jadi langsung aja nggak apa-apa ya. Jadi ini kompornya udah keadaan mati, baru aku aduk seperti ini. Ini isiannya udah ready ya. Sambil nungguin dia dingin, aku bakalan lanjut buat kulitnya. Jadi kalau buat kulitnya dulu, nanti isiannya masih panas teman-teman, jadi kalau bisa buat isiannya dulu baru buat kulitnya ya. Di sini aku udah siapin timbangan. Aku bakalan sat aja ya buat kulitnya ya. Aku bakalan timbang tepung terigu. Aku pakai segitiga biru, kurang lebih 200 gram. Kalau teman-teman gak punya timbangan dan butuh rekomendasi timbangan yang cocok buat sehari-hari, kalian bisa langsung aja cek di deskripsi ya. Harganya cuma 20 ribuan aja. 1 sendok teh garam. Terus di sini aku ada campuran tepung tapioka biar kulitnya tuh lebih elastis ya teman-teman ya. Aku bakalan pakai tapioka kurang lebih 3 sendok makan. Itu kalian bisa lihat sendiri kalau ditimbang kira-kira sekitaran 35 sampai 30 graman ya teman-teman ya. Setelah itu kita aduk sebentar seperti ini biar mereka tuh tercampur rata. Lanjut, kalau udah timbangannya kita nolin lagi. Ini aku bakalan nimbang air kurang lebih 500 gram. Jadi ini tuh resep cemplung ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian mau nyobain resep aku, kalian wajib punya si timbangan. Ini kita nolin lagi. Lanjut, aku bakalan nimbang susu. Ini untuk susunya kurang lebih aku pakai 30 milian gitu. Kalau teman-teman nggak punya seperti yang aku punya, kalian bisa pakai yang saset, kurang lebih 1 saset aja. Ini kenapa aku pakai merek Cap Enak, karena ini lagi diskon teman-teman, di Indomaret lagi diskon gitu maksud aku. Lanjut, di sini aku ada 1 butir telur. Ini kita nolin lagi timbangannya. Kita timbang minyak kurang lebih 40 ml. Semua bahan udah masuk, kita langsung aja pinggirin timbangannya ya. Timbangannya udah selesai, kita langsung aja aduk seperti biasa. Ini cocok banget sih buat teman-teman yang nggak punya whisker ya teman-teman ya. Jadi dicemplungin aja semuanya. Setelah itu kita aduk pakai centong. Jadi kalau menurut kalian dia bergerindil seperti ini, tenang teman-teman, kita tinggal saring aja. Jadi lebih gampang dan lebih simple. Next aku bakalan kasih tutorial cara buat kulit risol pakai blender kali ya. Jadi kalau pakai blender tuh sekali pencet langsung halus gitu loh teman-teman. Ini yang nggak suka cara aku bisa banget di skip, tapi menurut aku teman-teman ini tuh sangat efektif gitu loh. Biasanya kalau kita buat kulit hati-hati pun tetap disaring kan. Jadi ini kita buat resep cemplung aja, sama-sama disaringkan ya. Jadi ya pakai cara ini aja. Jadi kita tuh nggak perlu masukin step by step gitu yang menurut aku agak ribet. Tinggal dicemplung-cemplung aja seperti ini. Terus nanti kalau emang bergerindil kita saring. Kayak gini aja ya cara nyaringnya, kalian bisa lihat di video. Ini karena aku pengennya dia tuh lembutnya banget, jadi aku bakalan saringnya 2 kali. Kalau kalian pengen lebih lembut lagi, saringannya pakai saringan teh aja teman-teman.
Ini aku tuh pakai saringan yang biasa-biasa aja, tapi insya Allah dia tuh lembut ya teman-teman ya. Tuh kita saring aja 2 kali seperti ini, dan kulit risolnya udah siap. Simple dan gampang banget gak sih kalau buat kulit secepat ini dan gak perlu aturan gitu. Ini kalau udah seperti ini kita langsung aja siap masak ya teman-teman ya. Di sini aku udah siapin teflon ukuran 20 cm dan bakalan aku kasih olesan minyak. Kalian bisa lihat sendiri, ini aku kasih tisu biar nempelnya tuh nggak terlalu banyak ya. Kita tunggu teflonnya sampai bener-bener panas, dipasin lagi apinya super kecil, paling kecil lah pokoknya teman-teman ya. Kita langsung aja siap cetak. Jadi kita kasih kurang lebih 1 centong, kalau kurang kita tutupin aja seperti ini teman-teman. Tuh kalian bisa lihat sendiri. Kita tunggu sampai dia matang, pinggirannya tuh sampai mengering gitu loh teman-teman. Pokoknya untuk apinya dijaga aja, jangan terlalu gede-gede, soalnya kalau terlalu gede-gede nanti dia cepet keringnya gitu. Ini kalau pinggirannya udah mengering, kita langsung aja tuang ke dalam piring. Kita lakukan hal yang sama sampai semuanya habis. Jadi yang kedua ini nggak perlu kasih minyak lagi ya teman-teman ya, jadi cukup pertama kali aja. Kita kasih 1 centong, kalau ada yang bolong-bolong ditambal aja kurang lebih seperti ini. Kita masak lagi pokoknya sampai pinggirannya tuh kering. Kalau udah selesai kita langsung aja siapin pencelupnya atau olesannya ya. Di sini aku ada 75 gram tepung terigu. Kita kasih air secukupnya aja teman-teman. Di sini teksturnya jangan terlalu kental, soalnya kalau terlalu kental nanti dia boros tepung panir teman-teman. Jadi biar dia tuh nggak boros tepung panir, aku saranin kalian pakai airnya agak banyakan gitu, jadi adonannya tuh encer. Kalian bisa lihat di video ya, ini tuh encer banget. Kalau udah kita pinggirin, kita siapin tepung panirnya. Untuk tepung panirnya satu resep ini tuh kurang lebih butuhnya 100 gram, kurang pun sedikit banget ya teman-teman ya. Jadi ini aku kasihnya secukupnya aja. Ini isian yang udah aku dinginin, dan kita siapin telenan ya. Ini kulitnya jangan lupa, ini kulitnya langsung dibentuk nggak masalah ya teman-teman ya. Ini dipastiin lagi, bagian kasarnya itu di bawah teman-teman. Jadi bagian yang bertekstur ditaruh di bawah, terus yang halus itu bagian atas. Kita kasih isian kurang lebih 1 sendok makan. Ini kita rapi-rapiin, setelah itu kita bentuk. Bagian bawah kita lipat ke atas, kiri kanannya jangan lupa dirapiin, setelah itu kita gulung. Jangan lupa dikasih olesan biar dia tuh lengket ya teman-teman ya. Ini kurang lebih seperti ini aja. Kita gulung dari bawah ke atas, dan ini dia hasilnya. Kita ulangin sekali lagi, dipastiin lagi kulitnya jangan kebalik ya, soalnya kalau kebalik dia tuh bocor gitu loh teman-teman. Jadi yang bagian kasar di bawah, yang bagian halus itu di atas. Kita langsung aja bentuk seperti ini, perhatikan kiri kanan biar hasilnya tuh cantik ya teman-teman ya. Kalau kalian pengen semua ukurannya sama, untuk isiannya boleh banget ditimbang. Dan ini kita langsung aja kasih tepung panir ya. Jadi kita langsung aja celupin adonan yang udah kita gulung tadi ke dalam tepung panir seperti ini. Kalian bisa lihat sendiri. Kita tirisin pakai garpu. Kalau kalian gak punya alatnya ya bisa pakai garpu seperti yang aku punya ini aja teman-teman. Setelah itu kita masukin ke dalam tepung panir, kita goyang-goyang baskomnya. Sengaja aku pakai baskom gede kayak gini tuh biar lebih gampang kita ngasih tepung panirnya teman-teman. Cukup digoyang-goyang dia udah kebalur. Dan ini dia hasilnya setelah aku buat semuanya. Untuk satu resep tuh jadinya 17 piece, banyak banget. Tapi untuk isiannya tuh cukup buat 24 piece gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau kalian buat risol ini tepungnya agak dibanyakin aja nggak apa-apa teman-teman. Jadi kayak tadi kan satu resep aku pakai 200 gram, kalian bisa pakai 250 gram biar hasil tepungnya lebih banyak. Untuk airnya ditambahin sesuai kekentalan yang kalian inginkan, jangan sampai terlalu encer-encer banget. Ini tuh risolnya boleh banget di frozen atau langsung digoreng seperti ini aja ya. Ini ngegoreng risol itu minyaknya harus bener-bener panas, jadi nunggu minyaknya bener-bener panas baru kita masukin. Goreng risol tuh nggak butuh waktu lama teman-teman, cepet banget. Dan kalian bisa lihat hasilnya kurang lebih seperti ini ya. Kalau teman-teman mau jualan frozen food, ini nyimpannya di tempat tertutup kayak tin wall ya teman-teman ya, biar dia tuh awet lama. Jadi dimasukin ke dalam tin wall, setelah itu dimasukin freezer. Ini tuh bisa tahan kurang lebih 6 bulan ya kalau di freezer. Tuh ini aku bakalan review ke kalian ya isiannya tuh kayak gimana. Insya Allah isiannya full ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nanya biasanya dijual harga berapa,
Ini kalau di frozen biasanya dijual 3.500 per piece teman-teman, tapi kalau kalian pengen untung yang 2 kali lipat dari modal ya, kita jual harga 4.000. Ini tuh masih worth it karena isiannya tuh full ayam dan jamur. Ini tambah bermalam-malam, langsung aja kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kalian nanya ini enak gak? Menurut aku sih enak ya teman-teman ya. Jadi kita nggak perlu monoton kalau risol itu sayur. Jadi risol itu bisa dikombinasikan pakai jamur kayak gini. Jamur termasuk sayur nggak sih? Tolong dong komen. Thank you buat teman-teman yang udah menonton videoku sampai habis.